zaman sekarang atau di sistem sekarang, eh, apa namanya, pembuatan faktur pajak itu udah secara online. Jadi tidak manual, dulu pakai kertas di print. Nah, sekarang itu udah ada aplikasinya dan sudah terkoneksi. Jadi memang e-faktur ini harus connect dengan internet, ya, harus connect dengan internet. Nah, kita akan bahas lebih detail nanti, terutama saya mungkin nggak berbicara materi ya, materi tentang PPN, tapi lebih ke praktek bagaimana cara menggunakan e-faktur sampai dengan nanti terakhir mungkin ini kita create SPT. Jadi eh, PPN itu kan pertama mungkin ada pajak keluaran, pajak keluaran itu dari penjualan kita, terus ada pajak masukan, PPN masukan dari pembelian-pembelian. Nah, itu diakumulasi tiap akhir bulan berikutnya itu kita harus lapor dan bayar. Nah, lapor dan bayar ini sarananya adalah melalui e-faktur ini. E-faktur nanti ketahuan di situ berapa misalkan kita harus bayar atau statusnya lebih bayar, baru nanti kita setelah dibayar dilapor. Nah, ini tahapannya mungkin kita akan bahas nanti mengenai apa sih namanya, data awal apa yang dibutuhkan, terus instalasi e-faktur, registrasi dan login, terus nanti fitur-fitur e-faktur dan perbedaan dengan versi terbaru. Lalu selanjutnya cara input PPN keluaran dan dokumen lain yang dianggap atau dipersamakan dengan PPN keluaran. Lalu selanjutnya nanti ada cara input atau cara nanti ada apa sih namanya impor juga untuk PPN masukan dan dokumen lain yang dipersamakan dengan PPN masukan. Ada impor, ada apa namanya PPN jasa luar negeri atau PPN luar pabean. Terus selanjutnya ada kalau kita batal atau penggantian faktur pajak seperti apa nanti kita praktek. Dan nanti itu semua nanti harus diupload, kita praktek juga upload e-fakturnya dan terakhir nanti posting sama lapor SPT PPN. Baik, kita ke sebelum kita praktek ini juga ada beberapa yang apa namanya harus dipersiapkan ya. Nggak muncul. Ada? Sebentar ya teman-teman, ini ada setting ini dulu nih ada error.
Oh, tadi. Udah. Berarti posisinya pas. Oke, baik teman-teman. Sorry tadi ada apa sedikit untuk setting video ya. Nah, ini eh, prasyarat ya, atau sebelum kita menggunakan e-faktur itu ada beberapa yang memang harus harus kita miliki gitu ya. Yang pertama kita harus PKP. Nah, PKP mungkin udah semua tahu. Jadi pas kemarin mungkin Pak siapa yang jelasin PPN, PKP itu pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak itu yang berhak menerbitkan faktur pajak dan mengkreditkan PPN masukan. Nah, untuk menjadi PKP syaratnya apa namanya? Omsetnya itu setahun 4.800.000. Tapi kalau di bawah itu kita mau PKP itu diperbolehkan dan kita harus bermohon ke kantor pajak seperti itu. Nah, setelah bermohon itu PKP itu apa namanya kurang lebih mungkin 1 sampai 2 hari kerja itu bisa di apa keputusannya bisa disetujui atau enggak gitu. Nah, selanjutnya setelah kita PKP, kita juga harus bermohon sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik ini penting karena memang sebagai sarana apa namanya supaya kita bisa lapor secara online dan juga faktur pajak nanti muncul apa sih namanya sertifikat digital. Nah, itu fungsinya sertifikat elektronik ya. Nah, sertifikat elektronik sama ini permohonannya ke KPP nanti eh, syarat yang paling membedakan ya dengan permohonan yang lain ini tidak boleh diwakilkan untuk permohonan sertifikat elektronik. Itu harus pengurus yang ada di akte untuk hadir ke KPP. Seperti itu. Pengurus itu mungkin bisa jadi direktur, direktur utama atau komisaris. Komisaris memang yang dia terlibat langsung di operasional perusahaan seperti itu. Intinya yang ada di akte. Nah, nanti siapa namanya yang tadi pengurus yang hadir itu harus membawa persyaratan seperti KTP, NPWP dan juga kartu keluarga seperti itu. Nanti datang, nah di kantor pajak apa seperti kayak interview di kita ditanya-tanya jenis usaha dan yang lainnya, misalkan apa jumlah karyawan dan nanti endingnya kita diberikan sertifikat elektronik. Nah, pas waktu bermohon sertifikat ini nanti kita juga dikasih yang namanya akun PKP atau password PKP. Nah, ini juga harus punya. Jadi selain sertifikat harus ada apa namanya password PKP. Nanti password PKP seperti apa kita nanti lihat di apa contohnya ya. Oke, jadi prasyaratnya ini, jadi sebelumnya kita harus PKP dulu, lalu nanti bermohon sertifikat elektronik dan nanti diberikan password PKP serta pasprase atau paspres ya. Paspres ini untuk nanti apa namanya eh, login atau untuk pelaporan SPT PPN pakai paspres seperti itu. Baik, kita mulai yang pertama yaitu untuk instalasi ya. Nah, teman-teman mungkin udah apa diberikan flash disk ya. Seperti yang ini. Nah, yang ini ada nggak di flash disk? Nih, e-faktur nih. Ada ya. Nah, dibuka. Terus ada dummy versi 1.00432. Ada ya. Lalu selanjutnya nanti ini juga apa namanya ada edicipta.com dibuka lagi. Lalu ini e-faktur dummy Windows 32 bit. Ada ya. Oke. Semuanya ya, ada ya. Nah, ini diklik aja. Nah, seperti ini.
Nah, saya mungkin akan menjelaskan dulu ya. Ini kan kita memang memang versinya versi dummy. Versi dummy ini eh, hanya apa sih namanya contoh saja. Nah, dummy ini kita nggak bisa update ke yang terbaru. Kalau yang terbaru sekarang itu udah e-faktur 3.2. Nanti perbedaannya apa dengan yang terbaru nanti saya jelaskan. Yang pasti untuk memperoleh apa namanya eh, aplikasi e-faktur kita bisa download apa ya di pajak di pajak.go.id. Lalu di sisi kanan di tengah ada namanya e-faktur. Nah, ini ya. Jadi untuk memperoleh aplikasi e-faktur, kita masuk ke website pajak.go.id, lalu ke e-faktur. Nah, ini dicentang apa diklik aja. Nah, ini dia nih. Ada aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh di sini. Tinggal diklik aja di sininya. Nah, ini ada versi-versi yang terbaru maupun yang sudah nggak berlaku. Nah, di sini ada versi apa 32 bit, 64 bit, terus ada untuk Linux-nya juga atau yang pakai Mac mungkin bisa juga nih download di sini. Tapi ini apa namanya? Kita nggak memakai versi yang ini karena ini kan memang harus online langsung dengan DJP gitu. Jadi saya kasih contoh aja hasil downloadannya seperti apa. Seperti ini downloadan untuk aplikasi e-faktur sebentar. Nah, ini e-faktur 3.2. Di sini kalau kita tadi download, ini downloadnya kalau misalkan teman-teman jangan langsung diklik ini suka error. Jadi klik kanan aja, langsung nanti save link as. Nah, ini diklik aja nanti. Nah, nyimpen di mana nanti gitu ya. Kalau misalkan langsung diklik itu suka error dia tuh suka nggak bisa. Jadi caranya di save as aja. Nah, ini downloadannya seperti ini untuk e-faktur yang realnya ya bukan dummy gitu. Seperti ini. Itu ada 32, ada versi 64 bit atau yang pakai Mac bisa juga tinggal di-download aja. Nah, instalannya seperti apa? Nanti seperti ini kalau kita udah klik install next next dan selanjutnya bentuknya adalah folder ini, folder e-faktur 32 bit. Nah, ini isinya seperti ini. Kosong. Maksudnya kosong di sini belum ada database, belum ada DB. Di sini kalau misalkan kita udah aktivasi, sudah login, itu nanti ada folder DB di sini, ya. Semuanya udah ini ya, udah tahap ke sini ya. Jadi biar kita praktek. Yang online juga sudah mungkin ya. Nanti kita apa setelah instalasi, terus nanti praktek pengisian apa namanya e-faktur seperti itu. Nah, kalau teman-teman juga misalkan memang apa kurang mengikuti, nanti bisa dipelajari juga di sini kita ada videonya juga, mungkin di playlist sudah ada dimasukin juga. Itu ada di mode ini video tutorial di playlist pasti ada ya video tutorial. Nah di sini e-faktur, video e-faktur. Nah di sini mulai dari registrasi, rekam nomor seri semua ada udah di videoin. Nanti kita praktekin satu-satu seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang hari ini kita apa teman-teman ketinggalan atau ada yang ini bisa dilihat di video ini ya di playlist tadi. Oke lanjut ya. Kita udah dapat nih misalkan kita udah dapat udah download tadi di apa di menu pajak 2ID terus dapat aplikasi yang kita pakai contoh 32 bit ya. Kalau 32 bit itu bisa dipakai di 64 juga seperti itu. Gitu. Jadi lebih baik sih pakai 32. Oke, jadi
tinggal ini aja nih yang tanda e-tax invoice ini, yang ini ya, teman-teman. Ini tinggal diklik, double klik aja untuk apa namanya registrasi pertama kali ya. Tinggal diklik ya. Ini sekali lagi saya jelaskan bahwa ini registrasi pertama kali, bukan perusahaan yang sudah memang sudah pernah rilis e-faktur atau mau update, bukan ya. Ini kita pertama kali. Nah, ini muncul ini seperti ini. Local database atau network database. Kita pakai local database ya. Langsung connect. Ya, kita tunggu. Nah, ini dia. Jadi di awal kita registrasi harus memasukkan NPWP kita, lalu sertifikat elektronik yang tadi saya sampaikan itu yang kita dapat dari kantor pajak, sama kode aktivasi. Kode aktivasi juga sama, ketika tadi registrasi akun PKP atau apa namanya sertifikat elektronik, nanti dikasih di print out kode aktivasi, dapat dari kantor pajak. Kalau password PKP itu di email sama mereka, sama KPP. Tapi tahapannya itu tadi, kita harus datang ke kantor pajak membawa pengurus, salah satu pengurus lah. Bisa direktur atau direktur utama atau komisaris. Nah, untuk mengisi ini, kita seragamin aja ya. Kita pakai yang ini. Nah, yang tadi dikirim sama Mbak Lia, itu kan ada bentuknya folder seperti... Ya, oke, sebentar ya, saya ulang ya. Untuk folder apa namanya e-faktur itu ada di ini yang e-faktur offline nomor 2. Ya, 32 bit nggak apa-apa Mas Reja. Udah ketemu ya Mas Reja ya? E-faktur offline, di sini diklik aja. Terus ada nomor 3 ya, e-faktur ya. Terus versi dummy, diklik-klik aja sampai ketemu seperti ini. Lalu nanti diklik e-tax invoice. Oke? Yang offline ngikutin ya, bisa ya. Oke. Nanti kalau misalkan saya kecepatan di ini aja ya. Intinya kalau misalkan kelewat atau apa bisa lihat video nanti. Eh, Lebih bagus sih emang kalau Bapak ini saya tunggu bisa ini udah keinstall, udah ya. Biar yang kalau bisa yang offline ini yang apa benar-benar bareng gitu sama saya ininya nih. Oke. Oke ya. Jadi tadi udah tahap sampai ini ya, register nih. Jadi tadi di folder e-faktur dummy tadi ada tulisan ini apa namanya e-tax invoice, ini yang diklik ya. Oke, jadi ini kita masukkan tadi yang dikirim Mbak Lia itu ada ini yang bentuknya data e-faktur dummy yang bentuknya teks ya. Ini tadi yang dikirim WA sama Mbak Lia, ini diklik aja ini untuk pengisian e-fakturnya. Nah, ini ada. Oke, jadi untuk mengisi ini tadi mengisi register tax invoice, kita masukin NPWP-nya yang ini. Yang 999, yang ini Pak, yang tadi dikirim sama Mbak Lia yang ini Pak, yang bentuknya TXT. Teks data e-faktur ya. Oke, udah ya. Nah, ini. Oke, jadi ini tinggal di copy aja atau mau manual juga bisa ke sini ya, NPWP. Oke. Terus sertifikat user. Nah, sertifikat user itu adanya di folder tadi, di folder e-faktur dummy tadi yang bentuknya ini, Pak. Ya, Bu, yang bentuknya ini. 99 ini. Ini sertifikat elektronik. Ini yang saya tadi bilang didapatkan
ketika kita datang ke kantor pajak. Ini yang 999 ini. Ini nama foldernya itu NPWP kita. Nah, kebetulan ini untuk dummy ini NPWP-nya 9999. Jadi namanya juga 99 seperti ini, gitu ya. Kalau misalkan kita ini sesuai dengan NPWP kita nanti bentuknya, e-faktur seperti apa sertifikatnya. Nah, tinggal diklik open ini ya, open. Terus kita menuju folder ke tadi tuh, folder yang tadi gitu ya, folder yang tadi sudah kita tuju sebentar. Oke. Ada ya, yang ini ya. Oke, tinggal diklik open ya. Nah, passphrase-nya apa? Nah, ini passphrase ini kebetulan kita ini apa namanya? Yang ini 123 ya. Passphrase ini nanti kalau realnya itu kita dapatkan juga atau kita input ketika ke KPP tadi yang pas pertama kali itu. Untuk yang sekarang, untuk yang update sekarang, antara password PKP dengan passphrase itu biasanya sama. Jadi kita nggak bikin lagi. Ini yang dulu memang berbeda. Kita disuruh bikin passphrase lagi dibanding apa selain password PKP. Nah, ini tinggal diklik 123 ini, sorry di input ke sini, masukkan, klik OK. Nah, kode aktivasi kita lihat juga ke sini. Kode aktivasinya adalah ini. Kita copy juga. Nah, kita masukin ke sini. Oke. Setelah ini muncul notifikasi registernya ini ya, bisa diklik. Tinggal diklik aja register. Oke, teman-teman gimana? Udah ini ya. Jadi sekali lagi, untuk sertifikat elektronik, terus apa namanya, passphrase, sama kode aktivasi, ini kita terima ketika pertama kali kita register sertifikat elektronik ke kantor pajak. Oke. Oke, jadi udah keisi ya. Kalau udah keisi, kita tinggal klik register. Nah, ini loading nanti. Nah, ada isian ini, captcha ini. Ini kalau misalkan nggak jelas, kita tinggal refresh aja ya, captchanya. Nah, ini misalkan captchanya ini kita masukin 6, beda-beda ya tiap itu ya. 6T, ini kayaknya kurang jelas juga. Nah, ini nih. L1 kalau captcha di saya ini. Kalau di teman-teman mungkin beda, tinggal ikutin aja captchanya. L1 MBLC. Nah, untuk passwordnya ini kita masukkan yang ini. Password Innova yang ini. Bukan. Bukan 123 yang ini, Pak. Ini password PKP ya. Ini kita nanti realnya yang tadi saya bilang diterima kita ke kantor pajak, dari kantor pajak. Tinggal di paste aja, di paste. Nah, ini tinggal submit. Nah, kalau sudah bentuknya begini, berarti udah berhasil nih. Tinggal kita isi nama usernya, nama lengkapnya, password sama kita ulangi password lagi. Nama user ini fungsinya misalkan siapa nih kita masukin, boleh sih nama kita atau nama nama perusahaan. Nama user ini nanti muncul ketika kita masukkan apa namanya mau bikin e-faktur pertama kali loginnya nama user itu muncul gitu sama password itu, password yang ini makanya kita isi. Nah, terserah sih, bebas ya, kalau mau seragam dengan saya nggak apa-apa. Ini saya sih masukkan untuk nama lengkapnya ini nama nama user, nama usernya Mumtaz. Kalau saya ya di sini bebas sih teman-teman mau apa, tapi harus diingat ya, karena nanti ketika login kita masukin ini gitu. Terus nama lengkap ini Sinchan karena ini PT-nya contohnya PT Sinchan. Dan ini nanti yang muncul di faktur pajak, di e-faktur di bawahnya itu di penanda tangan untuk nama lengkap ini. Ya, jadi nama lengkap ini kalau drillnya itu pengurus lah gitu. Bisa direktur atau apa yang tadi datang ke kantor pajak itu.
Nah, passwordnya ini bebas, terserah Bapak atau Ibu. Yang pasti harus diingat, karena kita nanti login harus pakai itu. Nah, ini saya tulis untuk di sini passwordnya consulting. Ini tinggal diulangi lagi. Nah, habis itu daftarkan user. Ingat ya, ini harus dihafal atau disimpan, karena ketika kita login e-faktur membutuhkan data ini. Ya, oke, kita daftarkan user. Nah, register user sukses. Oke. Nah, Mbak nih masukkan, ini pertama kali nih. Kita harus masukkan tadi nama user tadi apa sama passwordnya. Jadi ini tadi usernya saya Mumtaz, lalu passwordnya consulting. Teman-teman terserah bebas, asal harus diingat. Tinggal login. Nah, ini dia. Jadi kalau sudah muncul notifikasi seperti ini, ya, seperti yang di sebelah kiri atas, ini berarti udah sukses nih kita masuk ke aplikasi e-faktur, ya, udah masuk ke sini. Nah, oke, nah sudah masuk ke sini, menu-menunya ini ada faktur, di sini bisa kita input faktur keluaran, faktur masukan, ya. Kalau ada retur masukan atau keluaran, terus dokumen lain. Dokumen lain ini seperti misalkan untuk dokumen lain faktur pajak keluaran itu tagihan Telkom atau tagihan internet, biasa mereka faktur pajaknya bukan faktur pajak biasa tapi kayak invoice seperti itu. Nah, itu untuk masuk input seperti apa? Dokumen lain faktur pajak keluaran di sini. Faktur pajak masukan juga sama. Ini juga misalkan kita ada impor, ada pembayaran PPN luar pabean, masukinnya di PPN masukan ini. Terus, nah ini SPT, menu SPT ini untuk membuat atau meng-create SPT PPN. Di sini nanti posting, terus ada buka SPT, formulir induk. Ini semua nanti kita bakal praktek ya. Jadi ini saya hanya mengenalkan dulu menu-menu e-faktur itu seperti apa, seperti ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah di perusahaan atau bagian pajak, pasti nggak asing lah dengan ini. Dan sekali lagi, ini hanya dummy, dan dummy ini belum apa namanya terupdate ke aplikasi yang terbaru. Nah, bedanya yang terbaru itu di sini ada namanya pre-populated pajak masukan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini contoh ya, ini jangan lihat perusahaannya. Jadi ada di sini nih tambahan menu nih, pre-populated data. Jadi di sini kita nggak perlu nginput pajak masukan, nggak perlu nginput impor barang PIB, sudah muncul di sini. Tinggal diklik nanti apa namanya bulannya dimasukkan, bulan apa nanti muncul dia, gitu. Kita tinggal milih, gitu. Ini yang terbaru, tapi kita akan praktek untuk yang versi lama sebetulnya sama aja, bahkan itu jadi lebih lebih apa ya? Untuk lama ini lebih nggak enak, maksudnya kalau ini kan enak aja nih, tinggal masuk-masuk, tinggal kita milih nih faktur pajak apa aja sih yang udah nagih ke kita, perusahaan apa aja sih faktur pajak udah nagih ke kita gitu ya. Nah, kalau yang versi lama kita harus input satu-satu, dan menurut saya sih itu lebih ini juga ya, lebih apa, buat untuk belajar bisa lebih komprehensif seperti itu. Jadi perbedaannya dengan versi terbaru adalah ini, menu pre-populated data. Kalau yang di versi lama itu nggak ada ya. Dan mohon maaf untuk dummy ini, di faktur terbaru ini, si DJP itu belum mengeluarkan. Jadi kita memang di praktisi-praktisi atau pengajar-pengajar PDP tuh masih memakai versi yang lama. Tapi intinya sama aja karena hanya beda ini aja, gitu ya. Kita balik lagi ke versi yang lama. Ini yang dummy ini. Pak Agus, Ya, ada yang raise hand tadi, Mas Reja. Ini sudah selesai ya untuk registernya Pak Agus ya? sudah. Tadi sudah muncul begini, udah selesai. Oke, sebelum kita input mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan sampai step ini. Tadi Mas Reja silakan kalau mau bertanya langsung. Oke. Apa tadi foldernya yang sertel di mana ya Pak? Oh, yang sertel itu ada di folder yang tadi Mas, yang di faktur dummy ini ada 99 nih. Ya, yang ini Mas. Tadi kan
e-faktur dummy yang tadi kita klik ini kan muncul di folder itu juga gitu. Ada Mas Reja? Nggak ada nih. Ya? Ada Pak, ada. Ada ya? Oke. Oke, Mas Reja udah berhasil sampai seperti ini ya. Kita tunggu ya coba ya. Ya mungkin kita kasih waktu ke teman-teman dulu Pak sebelum kita Lanjut ke input penginputan ya. ya inputan. Mungkin teman-teman ada yang kendala sampai step ini, Ya, boleh boleh. silahkan ditanyakan di Karena ini chat. penting sekali nih rata-rata eh, staf-staf pajak di perusahaan terkendala ketika registrasi pertama kali gitu. Jadi memang penting sekali karena memang selanjutnya kan kalau udah register kita tinggal masuk-masuk aja input pajak keluaran, pajak masukan atau lapor SPT seperti itu. Kalau yang offline udah ya, udah sampai sini ya. Baik, ada yang kendala? Tidak, udah tidak. Udah sampai mana? Download file dari folder aja flashdisk. Oh di email masih tadi. Oh, oh. Ada tuh coba tuh dari Pardian. Baik teman-teman tunggu ya kita karena ini masih panjang waktunya sampai sore nggak apa-apa kita semaksimal mungkin supaya teman-teman di sini paham. Karena tujuan kami memang supaya apa ya setelah ini kita mengenal dan bisa gitu untuk memakai aplikasi faktur. Jadi kita tunggu sampai semua teman-teman bisa tampilannya seperti ini ya. Seperti ini, seperti udah ada di kirinya data perusahaan. Oh ini. Mending itu aja, prestis. Itu satu semua putus ya? Semua folder pasti. Ada mana nih? Gede. Cuma kayaknya kalau kita coba kopi aja. Tuh miring tuh. Udah ya Pak? Deh. Gampang ya. Oke. Kita tinggal ini ya, siapa namanya? Dinda. Ya? Di mana di folder itu? Folder IPA. Mana? Udah. Oke, yang dibuka sampai yang tidak maka tidak pajak tadi. Oh, lagi proses. Oh, tunggu sampai selesai kali dia. Selesai ya? Itu udah bisa jalan ya? Nggak ada pakai. Itu sih boleh di Tunggu deh sampai ini bentar lagi. Sampai ini kayak tampilan seperti ini. Oke teman-teman sebentar ya kita masih nunggu apa semuanya selesai. Ini Mas Reja, oke itu Mas Reja berarti sudah itu ya sudah selesai sampai udah berhasil login ya. Tunggu ya nanti kita praktek untuk penginputan. Keluarga yang ditanya Oke, jadi saya ulangi lagi. Jadi teman-teman semua kalau sudah berhasil tampilannya seperti ini, e-fakturnya, berarti udah sukses registrasi dan nanti kita tinggal tahap input
faktur pajak keluaran, masukan, dan juga pelaporan SPT. Bisa? Oh, coba. Sebentar. Nah, itu tinggal masukin juga. Kayak tadi, tadi kan dikirim sama Mbak Lian tuh yang satu folder yang tadi. Bentar. Bisa? Ya. Nah, pas pasnya masuk sekali lagi ke text training. Itu 1, 2, 3. Ya, oke. Oke dulu. Nah, kalau udah itu udah muncul kayak gitu udah berhasil. Bentar. Break jam berapa? Oh, 10.15. Oke, jadi teman-teman yang online, apakah udah berhasil semua seperti ini? Sebelum kita mulai ke penginputan. Oke, kalau sudah, kita akan coba mulai nih. Pertama kali kita harus ngapain nih setelah ini berhasil terregistrasi di fakturnya. Oke, saya balik lagi ke tadi, ke persyaratan awal tadi, yang di sini, bahwa
apa namanya, selain tadi sertifikat elektronik sama password sama passphrase, kita juga harus punya nomor seri faktur pajak. Nah, nomor seri ini kalau dulu sebelum ada e-faktur atau di kertas biasa itu dipersilahkan nomornya dibebaskan, si wajib pajak tuh formatnya nomornya berapa aja itu dibebaskan. Kalau sekarang itu semuanya, semua nomor faktur pajak harus diberikan oleh DJP. Jadi kita nggak sembarangan. Nah, cara memperoleh nomor seri faktur pajak ini bagaimana sih gitu kan? Nah, ini apa namanya? Kita harus masuk ke tadi ke login apa namanya? Nah, ini. Jadi untuk memperoleh nomor seri faktur pajak ini di apa namanya website ini ifakturpajak.co.id, harus masukkan ini NPWP kita, lalu masukkan password PKP. Nah, password PKP kebetulan yang tadi kan ini ya, apa namanya, password Innova kalau yang ini. Nah, ini karena sifatnya online jadi nggak bisa kita langsung praktek di sini. Nah, hasilnya nanti seperti apa, ini kita terimanya adalah seperti PDF yang ini, yang tadi dikirim sama Mbak Lia, yang ini. Nah, ini dia. Jadi ini contoh untuk nomor seri yang kita terima dari kantor pajak, ya. Ini contoh dari KPP Kebayoran Baru 2. Ini kita pertama kali biasanya itu 75 nomor seri. Nah, ini contoh PT Sinchan, NPWP-nya ini ya, ada nomor suratnya dan diberikan nomor seri faktur pajak mulai dari 81297397 sampai dengan 81297471. Untuk kode ini mungkin teman-teman pas kemarin apa namanya, teori ya sama Pak siapa? Pak Eko mungkin sudah dijelaskan. Mungkin saya bisa refresh sebentar ya, sedikit lah ya. Untuk nomor seri ini kan seperti ini formatnya. Ya, sebentar ya. Saya mau ke aturannya dulu nih biar teman-teman tahu dari mana sih format nomor seri itu. Aturannya ada di Per 03. Aturan turunan. Nah, ini dia nih. Oke, nanti pertanyaan Mas Reja nanti kita bahas ya. Terakhir ya. Kita masuk ke sini dulu ya. Ya. Oke, jadi apa namanya? Nomor seri ini tadi kan kita terima dari kantor pajak seperti ininya nih, hanya ujungnya ya. 003 ini kode tahun 23 tuh itu tahun 2023, lalu ini 8 digit nomor urut nih, nomor urut faktur pajak kita. Yang ini beda-beda yang tiap perusahaan. Ini juga kalau ini tahunnya pasti sama tiap tahun. Kalau misalnya 2022 berarti ininya 2022. Nah, formatnya sorry ini. Jadi kita terima tuh mulai dari sini ya, 3 digit ini nih. Sini sampai ke belakang.
Nah, yang depannya ini tergantung kita nih, kita transaksi ke siapa. Kalau ke pemungut misalkan berarti kodenya 02, kalau transaksi biasa berarti 01. Lalu yang ini kosong yang ketiga ini adalah kode status. Kalau misalkan itu apa namanya penggantian itu berarti 1. Kalau misalkan dia normal ini kosong seperti itu. Nanti kita praktek untuk apa nomor seri faktur pajak. Jadi ceritanya nih kita udah terima nih nomor seri ya, nomor seri dari apa faktur pajak yang kita bermohon melalui website Innova. Nah, terimanya adalah 75 nomor nih. Nah, gimana caranya kita masuk ke apa namanya? Ke e-faktur, kita buka e-faktur. Ini ada namanya referensi ya. Referensi. Lalu di sini ada referensi nomor faktur. Oke, diklik. Lalu pilih yang kiri bawah, rekam. Oke. Nah, ini masukkan yang tadi. Yang ini ya. Jadi kita masukkan ya. 003 812 97 397. Terus berikutnya 003 812 97 471. Oke. Nah, kalau udah ini di input tinggal diklik rekam. Oke. Nah, di sini ada pemberitahuan rank nomor faktur sudah berhasil direkam. Oke. Oke, jadi apa namanya? Pertama kali, sekali lagi saya ulangi, pertama kali kita harus rekam dulu ini nomor seri ini. Karena dasar kita buat faktur pajak adalah nomor seri awalnya. Seperti itu. Kalau ini nggak berhasil direkam atau nggak punya nomor seri, kita nggak bakal bisa rilis faktur pajak seperti itu. Jadi ini ada range di sini, nomor faktur awal, nomor faktur akhir, terus nanti